Kamboja berhasil mengalahkan Filipina di laga pembuka Piala AFF 2022 dengan skor 3-2. Terkait kemenangan Kamboja ini banyak banget yang membahas di media sosial. For your information, kalau kita bahas Kamboja teman-teman, di channel ini banyak banget videonya yang pernah kita bahas bagaimana Kamboja meningkatkan sepak bola mereka dengan meng-hire orang Jepang. Tinggal teman-teman search aja di YouTube. Dan yang kedua, bagaimana cara mereka membentuk timnas Kamboja ini, ya at least lah ya, sampai saat menghadapi Filipina ini Kamboja bisa memberikan sesuatu yang luar biasa dari sisi sentuhan. Apa cara mereka teman-teman? Keisuke Honda selaku manajer Kamboja teman-teman, ya dialah ya yang menghandle Kamboja bersama Ryu Hirose, tim manajer dari sepak bola yang ada di Kamboja. Mereka ajak duduk bersama. Bagaimana baiknya sepak bola Kamboja ini bisa terus memberikan sesuatu yang luar biasa, khususnya setidaknya lah ya di Asia Tenggara dulu teman-teman. Kenapa? Karena di Piala AFF 2022 ini Keisuke Honda mengatakan sulit bagi kami realistis untuk mengikuti ataupun menandingi perlawanan dari timnas Thailand, Vietnam, Indonesia. Karena dari sisi komposisi individu pemain, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dari sisi sepak bolanya sering bersaing teman-teman, ya tentunya Kamboja belum sampai ke situ. Tapi kalau kita bicara Piala AFF ini, dengan apa yang dilakukan oleh Kamboja, ya menjadi api semangat bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya timnas Indonesia bersama Sintayong. Jangan kita hanya di situ-situ aja, kita pun harus ada pecutan untuk bisa melangkah lebih jauh teman-teman. Dan di Piala AFF 2022 ini, Kamboja pun akan menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Nah, dengan pola 3 back yang dilakukan oleh Kamboja bersama Keisuke Honda menjadi diskursus yang bisa panjang banget kita bahas. Salah satu momen yang cukup menarik bagi aku teman-teman ya, kalau aku tidak salah, gol kedua dari timnas Kamboja, di situ terjadi konsep orang ketiga, third man run konsep ataupun third man konsep. Pergerakan dari orang ketiga menjadi salah satu faktor penting terciptanya gol tersebut, dan itu bagi aku bukan sebuah kebetulan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya rutinitas latihan yang terus direpetisi, diulang-ulangi. Ketika udah terus diulang-ulangi teman-teman, membuat pemain pun pemahamannya jadi sama, jadi satu. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya line up dari Kamboja. Ini dia teman-teman, Kamboja menggunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 persis dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia kita beberapa akhir ini. Walaupun pada saat Sintayong bersama tim usia kelompok teman-teman sempat juga merubah pola menjadi 4-1-4-1, tetapi bersama timnas Indonesia kerap biasanya pakai pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Terakhir pada saat menghadapi Curaçao, skema tersebut digunakan oleh Sintayong. Sedangkan Filipina menggunakan pola 1-4-4-2. Sebelum Filipina mampu menyamakan keadaan dua sama teman-teman, bagi aku Filipina nggak begitu luar biasa, bermain pragmatis. Gol dari Filipina pun berasal dari, ya bisa aku sebutkan itu sebagai kesalahan fundamental yang harusnya tidak bisa terjadi teman-teman. Tapi Kamboja yang pelan-pelan masih menata sepak bola teman-teman, kesalahan-kesalahan seperti ini hal yang biasa bagi aku dengan kualitas yang dimiliki oleh timnas Kamboja. Dengan apa yang dilakukan oleh Filipina dengan gaya permainan oportunis, ortodoks menurut aku teman-teman, ya setidaknya Indonesia harusnya bisa mengalahkan Filipina di atas kertas sampai saat menghadapi Kamboja ini. Dan ya di akhir-akhir pertandingan skor 3-2, Filipina pun coba meningkatkan permainan mereka, tapi beberapa peluang yang mereka ciptakan tidak mampu mereka eksekusi dengan baik. Oke, kita kembali ke Kamboja teman-teman. Treatment 3-4-3, 3-4-2-1 yang dilakukan oleh Kamboja, permutasian pemainnya itu luar biasa teman-teman. Sampai apa yang dilakukan oleh Kamboja ini, aku nggak bisa mengatakan berharap terlalu banyak juga. Kita pun harus realistis. Kamboja ya Kamboja, perlu waktu untuk bisa menyamakan levelnya dengan Indonesia, Thailand, Vietnam. Dengan efek kejut, daya kejut
kejut yang dilakukan oleh Kamboja. Seperti sebelum video ini aku upload teman-teman, video yang tadi siang, yang aku harapkan dari Piala AFF 2022 ini, bagaimana akselerasi yang dilakukan timnas Kamboja merapatkan posisinya dengan timnas-timnas yang sudah beken di Piala AFF ini, dan itu hasilnya sesuai dengan aku harapkan di pertandingan Kamboja menghadapi Filipina. Pertama, defense dari Kamboja 5-4-1 ketika mereka bertahan. Kadang juga permutasian posisi pemainnya menjadi 4-1-4-1, itu compact defense banget. Yang kedua, mereka juga berani melakukan pressing. Hal seperti ini nggak lumrah bagi Kamboja. Kamboja biasa bermain lebih menunggu, memanfaatkan counter attack. Yang ketiga, Kamboja berani melakukan build up, walaupun pada akhirnya mereka dari sisi ball possession mengalami kekalahan. Ya, karena apa tadi? Momentum yang sudah dimiliki oleh Kamboja dengan unggul 2-0, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang ya gol jatuh dari langit yang dilakukan oleh Filipina, membuat momentum, intensitas yang dimiliki oleh Kamboja pun rusak dan hilang. Tetapi secara poin luar biasa yang dilakukan oleh Kamboja. Dan yang keempat teman-teman, permainan crossing, permainan long ball, kemudian permainan 1-2 sentuhan, kemudian yang aku sampaikan tadi, permainan orang ketiga, kombinasi-kombinasi play yang mereka lakukan teman-teman, itu enak ditonton. Sedangkan Filipina jalan di tempat di pertandingan ini, nggak mampu mengembangkan permainan, dan itu luar biasa bagi aku teman-teman. Sekali lagi aku ya appreciate lah ya apa yang dilakukan oleh Keisuke Honda bersama timnas Kamboja. Dan ya kita lihat lah ya pertandingan ke depannya apa yang dilakukan oleh timnas Kamboja saat menghadapi Piala AFF ini, karena jadwal yang padat, rotasi menjadi salah satu yang penting. Dan power player watch yang patut kita perhatikan di pertandingan ini nomor 7 ya, Pisot dari pemain Kamboja yang secara player skill individualnya teman-teman itu bisa diperhitungkan. Karena beberapa tahun yang lalu kita nggak bisa melihat Kamboja ini memiliki pemain yang seagresif ataupun tipe pemain jarum, needle player yang berani keluar dari ruang sesak. Pisot dengan kemampuannya yang mungkin ya masih jauh juga lah ya dengan pemain-pemain kebiasaan dari pemain-pemain timnas Indonesia kita, tetapi ini menjadi salah satu yang bisa juga meningkatkan kualitas pemain dari Kamboja. Kalau misalnya kita berpatokan Indonesia pakai pola 3 back, maka akan terjadilah taktik mirroring, taktik yang sama antara Kamboja menghadapi timnas Indonesia. Ketika kita bicara tentang taktik mirroring teman-teman, kebiasaannya, aku bukan katakan mutlak kebiasaan akan mengalami kesulitan, karena jumpa tuh satu persatu antar pemain. Tapi yang membedakan tentunya timnas Indonesia dengan Kamboja dari sisi level pemain. Walaupun nantinya Kamboja melakukan taktik mirroring, kita harapkan Indonesia pun mampu lepas dari hal tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja lah dulu teman-teman videonya. Kita lihat kejutan-kejutan apa yang akan dilakukan oleh Kamboja, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Karena di level Piala AFF ataupun turnamen, kejutan-kejutan itu yang kita tunggu. Oke, bye.